Terdengar, Pak? Ya, dengar, Pak. Ya, kalau udah 10 kita mulailah. Ini udah terlalu terlalu larut. Orang pulang kerja itu jam berapa ya? Jam 5 mungkin ya. Pulang kerja jam berapa biasanya? Beda perusahaan sih beda, Pak. Biasanya beda Biasanya bagian umumnya juga. jam berapa di Cikarang? Jam 4, jam 5? Kalau di Cikarang sekitar jam 5-an atau enggak jam setengah 5 gitu. Oh gitu ya. Ya. Saya dulu juga pernah kuliah malam seperti kalian. Saya pernah kerja di Pulau Gadung, pulangnya lewat Fakultas Ekonomi UI. Ya. Setengah mati ngantuknya tuh. Ya, kuliah gituan. Kuliah pulang kerja tuh ngantuknya luar biasa. Jam 8 udah nggak bisa apa-apa. Padahal kuliah selesai jam 9. Nanti tuh di screenshotnya di tengah-tengah kuliah ya. Jangan di penghabisan kuliah. Penghabisan kuliah kadang-kadang suka ada yang sudah meninggalkan ruang kuliah. Ya. Oke, kita akan mulai saja. Ini elektrokimia. Ya, elektrokimia itu peristiwa kimia berubah menjadi listrik. Reaksi-reaksi kimia berubah menjadi listrik. Dan reaksi yang berlangsung itu adalah reaksi redoks. Kalau yang seperti ini biasanya reaksi redoks ya. Ada bahkan di sistem biologi pun yang berlangsung adalah reaksi redoks. Misalnya pembakaran gula C6H12O6 plus 6 oksigen, CO2 plus H2O itu adalah reaksi redoks. Ya, oksidasi karbohidrat dan reduksi oksigen ya menjadi H2O. Jadi itu reaksi redoks ya. Jadi peristiwa elektrokimia itu adalah peristiwa di mana reaksi-reaksi kimia berubah menjadi listrik, bahkan di dalam tubuh kita pun menjadi listrik juga ya. Kalau nggak jadi listrik nggak bisa menghantarkan sinyal saraf dengan cepat. Ya, kalau Anda menginjak bara api itu Anda harus cepat menariknya dan itu hanya bisa dilakukan oleh sistem saraf, oleh kabel yang ada di saraf itu. Ya, sarafnya itu sendiri kabel. Ya. Tapi kita nggak akan bicarakan itu, ya. Jadi kita pernah bicarakan nanti di slide berapa itu juga ada slide 28 ya. Unsur-unsur yang potensial reduksi karena di proses reduksi menangkap elektron. Potensial reduksinya positif itu cenderung mengalami reduksi. Yang potensial reduksinya negatif cenderung mengalami oksidasi ya. Jadi potensial yang semakin positif akan mengalami reduksi.
Ya. Yang positif, yang negatif akan oksidasi. Jadi kalau yang potensial mengalami oksidasi, jadi misalnya Fe2+ akan menjadi Fe, potensialnya menjadi plus 0,44. Ya, potensialnya menjadi plus 0,44. Terbalik itunya ya, kebalikannya. Oh, ini keseimbangannya, sorry. Ya. Ya, nanti sebentar. Bentar, ya. Ya. Potensial yang semakin positif akan mengalami reduksi dan yang negatif akan oksidasi. Kalau oksidasi tandanya berubah di sini ya. Jadi kalau Anda diberi potensial redox yang mengalami reduksi tandanya tidak berubah. Ya. Yang artinya yang positif itu tidak berubah. Yang mengalami oksidasi, yang ini cenderung Fe, Pb, Fe2+, zinc 2+, cenderung akan mengalami oksidasi, jadi potensialnya berubah, ya, seperti itu. Ya. Nah, ini yang mau saya ceritakan tadi ya. Magnesium tambah oksigen menjadi magnesium oxide. Ini kemana nih? Ini ya, ini kok nggak bisa diusir lagi nih? Oh, ini nggak bisa diusir karena begini. Oh, ini gimana ya? Kayaknya nggak bisa ya. Oke. Misalnya nih, magnesium itu akan mengalami oksidasi, ya. Oksigen akan mengalami reduksi karena potensialnya ya, potensial elektrokimianya. Sebentar ya, saya carikan slide nomor 28, kita dulu pernah bicarakan itu. 8 apa 28 ya? Oh, nggak ada di sini, sorry. Ya, magnesium nih, sini ada nggak magnesium? Magnesium itu potensial reduksinya minus 2,38, artinya dia mengalami reduksi. Ya, artinya dia mengalami reduksi. Ya, oksigen, artinya dia mengalami oksidasi, sorry. Karena dia potensial reduksinya minus, ya, artinya dia mengalami reduksi. Ya. Oksigen akan mengalami oksidasi. Oksigen akan mengalami reduksi.
Karena apa? Karena potensialnya positif 1,1 volt. Ya. Potensialnya adalah 1,1 volt. Ya. Jadi plus 1,1 volt. Di sini nggak ada. Saya lagi nyari itu nanti, sebentar ya. Oh, nggak ada ya. Nah ini deh, sorry. Magnesium. Baik. Ya, magnesium minus 2,37. Oksigen. Oksigen mana dia? Oksigen yang jadi H2O. Oksigen jadi H2O2. Oksigen yang jadi H2O nggak ada. A plus. Nggak ada di sini, sorry. Oksigen itu kira-kira sekitar sorry, ini kalau saya mau ke sini coba redox potential of oxygen to become O. Satu koma 23. Nah, nih 1,23 volt. Ya. Sorry. Tadi oksigen tadi 1,23. Magnesium minus 2. Plus 1. Magnesium karena berubah dari itu jadi minus 2,36-nya menjadi plus 2,36. Ya, plus 2,36 ini. Ini 1,23 jadi totalnya adalah 3, sekian ya. Saya tulis di sini aja lah. Biar enggak itu. Anda nyatat aja di kertas Anda sendiri ya. Magnesium cenderung mengalami oksidasi karena negatif. Sama dengan minus berapa? 0,36 volt. Oksigen H2O plus ini karena mengalami oksidasi dia jadinya positif. Tadinya potensial redox karena dia mengalami itu positif ya. Minus berapa tadi? 1,23 plus 1,23. Ini berubah jadi plus 2,36.
Jadi magnesium tambah oksigen, oke, sama dengan 3,59. Nah, itu ya, catat sendiri. Jadi unsur-unsur yang tidak bermuatan, yang bukan senyawa, artinya free elements, ya. Free elements itu misalnya natrium sendiri itu bilangan oksidasinya 0, berilium 0, kalium semua dalam bentuk unsur yang tidak bermuatan 0. Ya. Kalau lithium plus 1, kalau dia menjadi ion, ya, Fe3 plus menjadi S2 D6 atau S2, ya S2D dalam releasing S2ND jadi plus 3. Ya, itu kita nggak bicarakan itu SPDF itu ya. Oxygenation number of oxygen in, ya, oke. Jadi kalau ini berapa tingkat oksidasinya? Bikarbonat kita udah bicarakan nih sepintas di itu. Karbonnya berapa? Ya yang ditanyakan begitu. Hidrogen 1, oksigennya min 2. Selalu ingat itu kita sudah bicarakan di kuliah-kuliah awal dulu. Oksigen itu min 2, maka 3 kali min 2, min 6, tambah 1 tambah berapa? Sama dengan min 1 di sini. Maka karbon adalah 4 di sini kalau dalam bentuk senyawa, bikarbonat. Kemudian seperti biasa, Anda ketemu stoikiometri, maka semuanya harus dibalance. Ya, semuanya harus dibalance. Ya. Kalau kita lihat Fe2 plus menjadi Fe13, lihat di situ di atas reaksinya ditambah kromat, ya, maka dia akan menjadi plus 1 di sini. Ya. Cr2O7 tambah ini, maka kromnya adalah yang ada di sini berapa? 14 bagi 2, 14 dikurangi 2, 12 dibagi 2, 6. Ya, oh kan minus 2, jadi kromiumnya 14. Tapi dikurangi 2 elektron di sini, jadi plus 12 dibagi 2 plus 6. Di sini plus 3, berarti krom mengalami reduksi dalam reaksi ini. Fe mengalami oksidasi, ya. Jadi harus dibalans persamaannya, ya. Di sini plus 1, di sini plus berapa? Plus 3. Ya. Dari mana? Dari plus 6 di plus 3 di sini jadi plus 6 di sini, ya. Jadi dibalans. Ya. Dibalansnya gimana? Ini Cr2O7 menjadi Cr3 plus menjadi, ini harus ada balance daripada O. Ya. Kok saya tiba-tiba lost ya? Cr2O7 tambah 14H plus di sini. Sorry. Ya. Kenapa 14H plus? Ntar dulu, saya tiba-tiba lupa. Cr2O7 menjadi Cr3 plus tambah 7H2O. Oke, 14H plus dari mana? Ya, 14H plusnya harus membalans hidrogen yang ada di sana. Karena ada 7 oksigen, maka harus dibalans dengan 7 oksigen. 7 oksigen nggak bisa berdiri sendiri, ya harus ada H2O-nya. Ya, ada 7H2O, jadi ada 14 hidrogen. Maka dikiri ditambah 14H plus. Ya. Jadi di sini ada 6 elektron ditambah, ya, H2O menjadi 1 elektron di sini 6 elektron, ya. Di sini 6 elektron, kenapa? Karena ini jadi 2.
2 kali 3, di sini ada 12, sorry, ada 12 elektron, ininya plus 12 bagi 2, 6. Ya, di sini plus 3. Jadi, kok kacau ya otak saya. Sebentar. 14H plus tambah ini ya. Fe-nya dari itu, CR2O7-nya menjadi CR3 plus. Sorry. CR3 plus, tapi karena stokiometrinya ini jadi CR2, maka di sini harus ada 2 CR3 plus. Ya. Di sini ada 14H plus. Ya. 14H plus. Di sini ada 6H plus. 14H plus sama 2 minus berapa? 12. Ya. Ngerti? Sorry, saya agak ini. Sorry ya. Ya. Di sini Fe2 plus menjadi Fe13 ditambah 1 elektron. Di sini Cr2O7 karena ada 7 oksigen maka di sini kasih H2O. Dan karena ada H2O maka di kiri harus dibalans dengan hidrogen. Hidrogennya adalah H+. Ya. H+, ya di sini ya. Jadi berarti reaksi ada dalam suasana asam. Nah, tadi Fe-nya hanya Fe2 plus menjadi Fe3 plus. Maka Cr2O7 menjadi 2 Cr3 plus harus ditambah berapa? Ya. Di sini 6. Di sini 6. Di sini 6 elektron, sorry. Jadi 6 elektron ya. Di sini 12 elektron tadi. 12 elektron. Ya. Sorry. Plus 12, sorry. CR-nya plus 12 dikurangi 2. Plus 14 dikurangi 2. Sorry. CR2O7, sorry. Kok tiba-tiba plus ya saya? CR2O7. Ntar dulu. Lihat di sini. Ini plus 6, sorry. Di sini plus 3. Ya. Jadi di sini ada 3 elektron. Ini harus ada 3 elektron. Ya, kemudian dibalans di atom, ya, di sini 6 elektron, karena dia dibalans 2 kali 3 jadi 6. Di sini ada 12 elektron, plus 12, jadi dia di sini harus ditambah dengan 6 elektron. Ditambah dengan 6 elektron. Ya. Ditambah dengan 6 elektron. Di sini ada 7 H2O tadi untuk membalas ini, maka harus dikalikan. Di sini ada berapa hidrogennya? 14. Ya. 14. Ya. Karena di sini ada 6 elektron, Fe-nya juga harus supaya hilang di sini. Ya, bisa dicoret. Ya. Oke. Ingat ya. Ini plus 3 tadinya, kemudian dibalanskan menjadi 2 karena di sini ada 2 Cr2O7, maka di sini plus 6, di sini plus berapa? Oksigen minus 2 jadi plus 14 dikurangi 2 elektron jadi plus 6. Ya, plus 6. Ya. Di sini jadinya ditambah 6 elektron. Ya, ditambah 6 elektron. Ya, kenapa ditambah 6 elektron? Di sini tadi kan plus 6. Jadi di sini harus dinolkan menjadi plus 6 elektron. Ya.
Nah, reaksi-reaksi redoks itu biasanya terjadi kalau ada perbedaan potensial. Di sini misalnya Cu plus 0,34, zinc minus 0,76. Yang negatif cenderung oksidasi, dan karena dia oksidasi dia melepaskan elektron. Elektronnya pergi ke tempatnya yang mengalami reduksi, ya, pergi ke tempat yang mengalami reduksi, ya, ditangkap dan terjadi endapan Cu. Ya, kita sudah bicarakan powder metalurgi waktu itu, ya, bagaimana zinc bisa menjadi mengoksidasi, elektronnya pergi ke sini lewat apa? Lewat jembatan garam. Jembatan garam ini kita dulu punya praktikumnya, ya, sekarang nggak tahu kemana. Jembatan garam ini gunanya untuk menghantarkan elektron. Elektron yang dari zinc ini diantarkan ke Cu2+. Ya, diantarkan ke Cu2+. Maka jalannya adalah demikian, ya. Anoda mengalami oksidasi, katoda mengalami reduksi. Anda harus ingat itu, ya. Potensial zinc-nya 0,76. Jadi kalau dia mengalami oksidasi jadi gimana? Saya mengalami oksidasi, maka potensialnya berapa? Yes. Ya, dia potensial reduksinya adalah minus 0,76. Lihat slide berapa? Ini juga ada. Zinc mana? Oh, zinc nggak ada ya. Zinc minus 0,76 potensial reduksinya. Cu plus 34. Jadi Cu mengalami reduksi, zinc mengalami oksidasi. Ya. Zinc ada di katoda. Tembaga ada di katoda. Ya. Jadi total potensialnya adalah 1,1 volt. Ya, potensialnya menjadi 1,1 volt. Jadi dijumlahkan itu. Enggak ada muatannya ya di sini ya. Sini aja, tak tulis aja ya. Zinc CO-nya mengalami reduksi. CO ya.
Jadi sing plus akan menjadi CU tambah sing 12 1,1 ya itu ya. Oke, kalian yang mau sholat dulu itu udah maghrib belum di situ? Ya Belum udah. dengar azan. Silakan maghriban dulu. Di sini udah maghrib tuh kedengeran? Ya. Oke.
Ya, kita mulai lagi. Ya, ini tadi dikasih tahu kalau oksigen itu -2, hidrogen +1. Ya, biasanya kalau kita lihat nanti berapa misalnya bikarbonat. Nah, bikarbonat itu menjadi karbonnya berapa? Karbonnya +4 karena hidrogennya +1. Ya, ada 1. Oksigennya ada 3 jadi -6. Ya. Ini totalnya menjadi -1, maka karbonnya adalah +4. Demikian juga tadi kita bicara tentang bikromat. Ya, bikromat itu Fe-nya 2+ menjadi Fe3+. Dia mengalami oksidasi di sini reaksi ini. Bikromat menjadi krom 3+, maka dia mengalami reduksi. Kenapa reduksi? Yang satu ini oksidasi sudah. Yang ini kita cek kenapa dia reduksi. Di sini ada +3. Ya, di sini berapa? 14 dikurangi 2. 14 itu dari mana? Dari oksigen tadi adalah -2. 14 kurangi 2. Jadi 12. Di sini ada Cr2. Jadi dia +6 di sini. Di sini +6, di sini +5. Maka elektronnya ada di sebelah kiri. Ya. Ada di sebelah kiri. Ya. Cr2O7 minus. Ya. +6 elektron, ya, oksidasionnya menjadi reduksinya +6 elektron, sorry. +6 elektron. Tapi karena di sini ada 3 tadi, +3, di sini +3, di sini +6, maka di sini ada kelebihan 3 elektron di sini. Ya. 3 elektron. Nah, kemudian dibalas atom hidrogen dan oksigen. Di sini ada oksigen, ya dibalas dulu oksigennya. Maka diperoleh 7 oksigen di sini, 7H2O. Ya. Kemudian berapa hidrogennya? Hidrogennya di sini ada 14, maka dibalas dengan 14H+. Ya. Kemudian kita lihat lagi di sini Fe2+ dan Fe3+. Ya, ini 14H+, di sini tadi adalah +6, di sini +3, sorry. Ya, tadi berapa? +3 ya di sini, karena 2 kali jadi +6. Di sini +6. Ya, +6. Ya. Tadi dia +6 elektron di sini, ditambah 14H+ di sini. Yang H+-nya membalas oksigen, kemudian dibalas besinya jadi 6 kali, karena di sini nanti harus dicoret sini dan sini, ya, oksidasi dan reduksi, ya, nanti dicoret seperti ini, ya. Jadi itu adalah membalans reaksi. Yang ini reaksinya susah, nanti kita akan berikan yang mudah seperti ini aja. Ya. Jadi misalnya Cu dan Zn, kita sudah bicarakan di awal dulu. Kalau ada larutan CuSO4, kita masukin logam zinc, maka Cu akan mengendap. Zinc akan larut. Nah, kalau dikasih listrik seperti ini ceritanya. Baterai ini seperti ini, sistem baterai. Nanti kita akan bicarakan gambar baterai itu seperti apa. Ya. Di sini ada plus zinc menjadi zinc 2+, karena dia potensialnya -0,76, maka dia zinc-nya menjadi zinc 2+, karena dia berubah, karena potensial redoks dan dia mengalami oksidasi di sini, ya. Cu-nya potensial reduksinya adalah 0,34. Jadi di sini -0,76, di sini 0,34. Jadi reaksinya karena Cu berubah, zinc berubah dari zinc menjadi zinc 2+.
maka reaksinya adalah seperti ini, ya dibalance. Ini sudah balance 2 elektron di sini, 2 elektron di sini, oksidasi 2, reduksi 2, harus 0 totalnya. Ya, maka dia digambarkan seperti ini. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini, perak dan Cu, siapa yang akan mengendap? Ya, karena Cu lebih kecil potensialnya dibandingkan perak, perak sekitar 0,8, Cu tadi sekitar 0,34, maka elektron akan mengalir dari Cu ke perak. Ya, elektron akan mengalir dari Cu ke perak. Ya, potensial redox Cu lebih kecil dari Ag di atap yang maka Ag akan mengalami reduksi dan Cu oksidasi. Ya. Nah, sekarang kalau konsentrasinya yang di kiri dan di kanan sama, maka dituliskannya seperti ini. Zinc menjadi Zinc 2+, Cu2+ menjadi Cu. Jadi yang di kiri ini anoda, yang di kiri kanan katoda. Yang di kiri ini anoda atau oksidasi, yang di kanan katoda atau reduksi. Ini kalau Anda nggak punya catatan nih, PowerPoint kan nggak lengkap, kuliah di depan kelas itu justru untuk melihat yang kayak gini-gini. Ya kalau semuanya ditulis PowerPoint nggak muat PowerPoint-nya. Ya, jadi nanti kalau itu digambarkan sebagai sel, ya sel baterai itu adalah seperti ini, yang di kiri oksidasi, yang di kanan reduksi. Karena ada reaksi redoks, maka kiri oksidasi, kiri ya, kiri kanan seperti itu. Ya. Kemudian zinc itu sendiri sebetulnya harganya segitu tuh dibandingkan dengan hidrogen. Ya, dibandingkan dengan hidrogen. Karena hidrogen ada di platinum muatan reaksinya reduksi, maka dibandingkan dengan platinum yang harganya 0 sebetulnya di situ. Ya, yang harganya 0. Demikian juga, ya seperti ini elektroda hidrogen itu 0, ya. Zinc itu minus 0,76 volt itu dibandingkan, ya makanya dikatakan sebagai standar redox potensial. Ya. Kemudian Cu dibandingkan dengan platinum hidrogen, dia adalah plus 0,34 volt. Ya. Ini reaksi tadi Cu dan Ag, maka Ag bisa mengendap di situ. Ag itu 0,8, Cu 0,34. Ya, karena Cu mengalami oksidasi, maka dia berubah tandanya menjadi minus 0,34. Ya, masih menghasilkan potensial 0,56 volt. Ya. Jadi kalau kita lihat itu di situ, ya. Ag itu tadi 0,8, Cu tadi mana? Cu tadi 0,34. Ya, dia lebih kecil dari Ag, maka dia akan mengalami
oksidasi, Ag-nya akan mengalami reduksi. Ya, kita lanjutkan. Nah ini, kalau ini gimana? Ini juga nih. Nah, kalau konsentrasinya tidak satu seperti yang tadi, potensialnya dijumlahkan saja. Ya, potensialnya dijumlahkan saja. Ya, tapi kalau potensialnya, kalau itunya beda, maka itunya berbeda. Ya, persamaannya menjadi berbeda. Ya. Ini nanti, ini mestinya tadi di slide yang agak itu. Nah ini dulu lihat. Suatu reaksi redoks itu dinyatakan spontan kalau delta G nolnya itu energi bebasnya itu negatif. Ya, energi bebasnya itu negatif. Ya. Jadi kalau tadi potensial standarnya itu adalah potensial standarnya berapa tadi? Misalnya potensialnya sama, konsentrasinya sama, maka potensialnya hanya dijumlahkan saja 1,1 volt. Ya, jadi delta G-nya berapa? Ini tadi slide nomor berapa ya? Delta G0. Jadi energi bebas dari sel lihat slide berapa tuh? Slide 21. Slide 21. Jadi kalau konsentrasinya sama, maka energi bebasnya adalah diberikan oleh ini. Yang ini ya, bukan yang ini. N itu bilangan oksidasinya, kalau Cu2+ dan Zn2+ menjadi 2, N-nya. F-nya 96.500 Joule per volt mol atau Coulomb per mol ya. Jadi energi bebasnya adalah ini. Ya. Nah, kemudian ada hubungan yang satu lagi, delta G0 itu adalah minus RT ln K. K adalah konstanta keseimbangan. Konstanta keseimbangannya berapa? Ya. Itu yang biasanya ditanyakan, tapi ini kita enggak itu. Bentar ya. Ini delta G0 sama dengan min RT ln K. Ya. K itu adalah konstanta keseimbangan.
K sama dengan konstanta keseimbangan kita udah bicarakan. Kalau ya produk per reaktor. Kalau CO Z dan dua plus satu ditambah CO 12 menjadi CO tambah 12 K sama dengan plus dibagi berapa reaktannya? Reaktannya adalah reaktan PU plus untuk unsur konsentrasinya 1. Jadi K apa? CT12 dibagi CO12. Ya, coba itu nanti belajar ngitung itu. Jadi kalau kalian pusing bisa diabaikan, tapi ini nggak boleh diabaikan. Delta G0 sama dengan NFE 0 sel itu adalah energi bebasnya. Energi bebas itu juga RT ln K. Ya, itu juga Anda nggak boleh lupa. Ya, jadi E0 sel sama dengan RT per NF di sini, RT per NF ln K. K adalah konstanta keseimbangan, kanan dibagi kiri. Ya. Ini contoh yang nggak cukup bagus nih. Karena Ag-nya mengalami oksidasi. Bisa apa enggak? Nah, kalau dihitung dari cara itu, ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena Ag itu lebih positif daripada Fe. Ya. E0 selnya adalah 0,0257, ini angka ajaib yang Anda harus ingat. Angka ajaib. Ya. Ini ln K. Kalau di sini dirubah jadi log K menjadi 0,0592. Ya, 0,0257 berubah menjadi 0,0592. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini Ag menjadi Ag plus, Fe2 plus menjadi Fe. Ini reaksi yang nggak mungkin terjadi. Konstanta keseimbangannya adalah Ag plus,
ya. Fe-nya 1 dibagi Fe2 plus kali Ag, Ag-nya juga 1 karena unsur, ya. N-nya sama dengan 2. Ya. E0 seperti ini berapa? E0-nya aja minus 1,24 volt. Nah, patokan lain di samping delta G yang harus negatif, potensial selnya harus positif. Potensial sel yang terjadi itu harus positif, ya, karena delta G sama dengan minus NFE, ya. Jadi kalau dicari seperti itu, ya. K-nya kalau dihitung segini, ya, ln K ini, ya, 10 pangkat min 42, K-nya terlalu kecil, ya. K-nya terlalu kecil, hitung sendiri. Jadi delta G kalau konsentrasinya beda, maka persamanya ini. Ya, konsentrasinya beda, persamanya adalah ini. Ini contohnya. Ya. Ini E0-nya nih kalau kita lihat harganya jadinya berapa? Minus 0,04 ya, tapi nggak mungkin terjadi. Tapi karena konsentrasinya tinggi di sini, maka kanannya siapa? Kanannya kadmium 2 plusnya 0,01. Fe-nya reduksi ya. Kok aneh ya? Ya. Bisa terjadi. Kapan itu terjadi? Kalau konsentrasinya tinggi sekali. Konsentrasi siapa? Konsentrasi Fe-nya. Sorry. Konsentrasi Fe-nya tinggi. Ya. Kenapa konsentrasinya tinggi? Karena ini logaritmanya jadi berubah tinggi, ya. Coba lihat ya. Ini minus 0,04. Di sini kalau ininya tinggi, ini masih negatif. Negatif dari 0,0257 kali tegangannya yang terjadi, ln 1/6 berapa? N-nya dibagi 2, maka didapat 0,013, masih positif. Maka reaksi berlangsung secara spontan. Produk dibagi reaktan. Produknya siapa? Kadmium 2 plus. Ya. Harusnya siapa yang reduksi? Yang reduksi harusnya kadmium. Kenapa? Karena kadmiumnya minus 0,04. Lebih kecil daripada minus, lebih besar daripada minus 0,44. 0,4 lebih besar daripada minus 0,44. Ya. Jadi harusnya kadmiumnya yang positif. Oke. Coba nih kerjain di rumah. Kanan dibagi kiri. Ya. Kanan dibagi kiri. CO2 plus dibagi Ag plus. Nggak mungkin, ya, Ag plus, ya. Potensialnya berapa? Potensialnya 0,62. E0-nya berapa? E-selnya 0,62, E0-nya 0,46, jumlah tuh. Cu sama itu tadi 0,8 sama 0,34, jadi 0,46. Ya, E0-nya nih. Ya.
selnya 0,62 dari mana dihitung karena konsentrasinya beda. Ya. Ini terbalik hitungnya, ini terlalu susah buat Anda, nanti cari soal yang lebih gampang. Ya. Saya cari soal yang lebih gampang, nanti kita minggu depan masih bicara lagi. Ini baterai. Nah, baterai ini ada yang mengalami oksidasi dan ada yang mengalami reduksi. Ini zaman dulu baterainya pakai larutan amonia. Pakai larutan amonia. Ya. Larutan amonianya itu akan menjadi NH3 di sini. Ya, MnO2 akan menjadi Mn2O3 mengalami reduksi di sini. Di sini plus 4, di sini plus 6 bagi 2, plus 3. Jadi di sini adalah reduksi. Ya, Anda mesti ngerti ini. Ini minus 6, Mn-nya plus 6 dibagi 2. Jadi plus 3. Di sini plus 4. Ya, karena itu dia mengalami reduksi. Kenapa dia 2 di sini? Karena ininya kita stokiometrikan dulu. Ya, stokiometrikan dulu. Ya. Amonianya sebagai larutan juga mengalami perubahan menjadi NH3. Ya. Hidrogen plus 1, N-nya menjadi min 3. Ya. Jadi itu ya. Baterai zaman dulu potensialnya seperti ini. Zinc, kemudian ininya 0,74 yang ini yang di bawah. Ya, potensialnya. Hasilnya adalah 1,5 volt baterai zaman dulu. Ya, 1,5 volt. Lama-lama rusak. Rusaknya di mana? Karena ada gas NH3, baterainya melendung. Baterainya menggelembung. Ya, bocor. Ya, alatnya rusak, misalnya dipakai transistor, transistornya rusak. Dulu radio transistor pakai baterai. Ya. Radio transistor dulu pakai baterai. Ya. Ini adalah baterai Leclanché. Ya, zaman dulu. Apa aja? Elektrodanya zinc. Ya, yang satu elektrodanya adalah grafit yang ada isinya MnO2 yang sebagai reduktor yang mengalami reduksi. Ya. Bagaimana mereka menemukannya? Itulah zaman dulu tuh ada yang namanya alkemi. Alkemi yang orang Eropa, yang orang Prancis ya. Coba-coba yang lebih bersih. Ya. Ternyata ini. Kalau yang ini alkali. Duracell misalnya ya, zinc dengan hidroksida menjadi zinc oksida. Ya, ini dari 0 menjadi plus 2 di sini. Jadi dia plus 2 elektron. MnO2 menjadi MnO2O3, di sini juga plus 2 elektron. Jadi anoda dan katoda. Jadi di sini ada gambar lagi yang lebih jelas enggak ya? Aha. Gambarnya nggak begitu jelas ya, sorry. Aha. Jadi ada mangan dioksida, ada zinc. Kalau menurut saya zincnya tuh menutupi sebagai zincnya ada di situ bukan sebagai bubuk zinc tapi sebagai logam zinc. Ya. Apakah ini bisa di recharge? Very difficult. Ya, very difficult. Paling-paling bisa 2-3 kali karena masih ada sebagian MnO2 yang bisa menghasilkan Mn2O3 ya. Jadi sampai 6 kali dia bisa. Kalau ada arus listrik dia bisa berubah MnO2 menjadi Mn2O3 dan mengalami reduksi ya. Zincnya juga akan
sebagian zinc masih akan ada di situ sisanya. Nanti kalau habis berkarat semua habis. Karena itu charging baterai seperti itu berbahaya ya. Ada yang bisa meletup ya. Ini zinc dengan merkuri. Ya, zinc dengan merkuri. Jadi zinc dengan KOH menjadi zinc oksida dan H2O plus 2 elektron zincnya yang teroksidasi. Katodanya merkuri sebagai katoda, dia bertindak sebagai katoda ya, menerima elektron dari karena HGO bilangan oksidasinya positif, maka dia juga mempunyai muatan mempunyai potensial reduksi yang positif ya. Ini bisa di recharge ya, dia bisa di recharge karena reaksinya bisa balik ke sana ya. Hg tambah OH menjadi HGO tambah H2O itu bisa ya, bisa balik ke sana. Jadi tapi juga nggak selamanya ya. Tapi sekarang di Eropa dilarang karena ada merkuri ya, jadi dia nggak boleh lagi dipakai itu. Kalau ini baterai aki zaman dulu ya, ada larutannya ya, ada larutan H2SO4 pekat 98% ya. Katodanya adalah PbO2. Katodanya tuh PbO2 tuh yang namanya. Ini membedakan Pb dan PbO2 memang susah ya. Rupanya sama-sama. Ya, sama-sama agak keabu-abuan. Ya. Apakah ini bisa di recharge? Anda yang pengalaman dengan aki akan tahu bahwa recharge itu juga hanya temporer ya, karena reaksi dari sini ke sini juga relatif susah terbentuk ya. Kalau mau di recharge berarti dia harus bisa balik reaksinya. Kalau lithium saya nggak terlalu paham ya, saya nggak terlalu paham itu ya. Kalau ada itu nanti saya lihatin lagi seperti apa lithium itu. Ya, kalau sel bahan bakar itu hidrogen dan oksigen akan menghasilkan potensial yang cukup tinggi. Ya. Di mana itu? Yaitu mimpinya para jutawan, yaitu bahan bakar hidrogen. Emangnya hidrogennya dari mana? Ya, memang nggak menghasilkan CO2 dan H2O. Hidrogennya emang dari mana? Hidrogennya tetap aja dari pabrik hidrogen. Pabrik hidrogen dari apa? Dari gas alam. Ya, di sana cuma di kotanya aja nggak ada CO2, tapi di pabriknya CO2 melulu isinya. Ya, oksigen bisa diambil dari udara biasa. Ya. Waktu roket berangkat ke bulan itu juga ada manusianya, maka ada oksigen dan ada hidrogen yang dibawa, karena kalau bawa air kan berat. Jadi dia harus dikasih minum pakai hidrogen dan oksigen yang berubah menjadi H2O ya. Katanya bakteri bisa begitu, asam asetat tambah H2O. Ya, ada oksigen, reaksi oksidasi, terjadi lampu kecil nyalanya. Zaman dulu, zaman Mesopotamia juga sudah ada buah jeruk bisa nyalain lampu. Ya. Dan ini adalah yang paling populer. Ya, ini yang paling populer. Di mana-mana membuat kerugian jutaan rupiah. Fe2+, Fe menjadi Fe2+, Fe2+ menjadi Fe3+, karat. Karena ada oksigen, karena ada air, ya, karena ada oksigen, ada air, maka akan terjadi reaksi seperti itu. Ya. Berkarat. Karat ini kalau cuma mobil kita nggak apa-apa.
Tapi kalau konstruksi baja, konstruksi bangunan yang berkarat gimana? Karena itu konstruksi baja bangunan harus dilindungi baik oleh cat maupun oleh elektroda yang mudah teroksidasi. Ya, magnesium akan mudah teroksidasi, ya. Magnesium akan mudah teroksidasi menjadi magnesium 2+, maka besinya tidak akan teroksidasi. Ya. Ini besinya tidak akan teroksidasi. Ya. Besinya tidak akan teroksidasi. Nah, itu elektrolisa nanti kita bicaranya minggu depan. Karena kita bicaranya cuma 3 chapter di UTS, UAS. Ya. UAS kita bicaranya cuma 3 chapter, karena 3 chapter itu saya rasa Anda juga keringetan nanti jawabnya. Ya. Jadi prinsip elektrokimia itu adalah adanya reaksi redox. Ya, adanya reaksi redox. Coba saya carikan dulu sesuatu di sini. Energy of redox reaction. Ada nggak? Bentar ya, kita masih punya waktu 15 menit. Ini kelihatan nggak gambar? Halo? Ini kelihatan ya? Delta G sama dengan NF cell. Jadi ini adalah contoh lain. 1 joule per volt sama dengan 1 coulomb atau ampere second. F sama dengan 96.485 joule per volt tadi ya. Delta G sama dengan NF E cell. Delta G0 sama dengan NFE 0 cell. Spontan reaksi kalau negatif delta G, ya. Ya, dulu. Ini masuk nggak nih? Ya, mudah-mudahan. Saya soalnya gaptek nggak bisa ngambil yang mana. Yang ngambilkan ini aja. Ya. Jadi contoh yang gampang nih di sini. Ya, N-nya berapa, F-nya berapa, E0 selnya berapa? E0 selnya 0,27. Ini kalau sama-sama 1 molar. Ya. Ini ya. Contoh-contohnya ada di sini. Ya. Delta G0 sama dengan NFE. F-nya ingat N-nya berapa di dalam reaksi itu? Ingat ya. Kalau ini 2, ini 3, ini berapa Fe-nya? Berapa muatan N-nya? Ya. Oke. Ada hubungannya dengan equilibrium seperti ini. Ya. Ini kelihatan nggak? Aduh.
Ya, Anda boleh lihat ini. Energi pada redox reaction di sini banyak YouTube. Ya, YouTube-nya bisa Anda lihat. Oh ini enggak, ini biologi. Ini boleh dilihat. Ya. Untuk baca-baca. Ya. Anda boleh baca-baca nanti. Yang itu aja tadi yang saya berikan. Ya. Dibaca, itu lebih bagus dari kuliah saya. Ya. Saya mau cari satu lagi supaya bisa lebih ini. Tapi di sini semua itunya bagus kok. Apa YouTube-nya. Ya. Oh enggak ini. Ya itu aja ya. Silakan dicoba. Nih. Oke, ya. Lihat ini persamaan ini. Ini adalah produk dibagi reaktan ya. Produknya apa? Kadmium 2+, reaktannya adalah Fe2+. Ya. Lihat ini, ingat ya. Jadi Anda yang harus ingat itu dua persamaan itu yang umum. Nih, persamaan ini Anda harus ingat. Delta G0 dulu aja. Kalau E-nya sama dengan E standar. Ya. Kalau konsentrasinya berubah, E0-nya itu tidak sama, maka dia disebut sebagai E. E itu nanti ada persamaannya sendiri. Delta G0 sama dengan min RT ln K sama dengan minus NF E0 sel. Ya, K itu sendiri adalah produk dibagi reaktan. Ya, produk dibagi reaktan. Produknya siapa? CO2+, Ceten 2+. Reaktannya siapa? Ceten CO2+. Ya. Nanti hitung K-nya. Ini enggak bagus. Nanti saya cariin itu sendiri. Nah, ini. Kalau kiri dan kanannya itu tidak sama, E sama dengan E0 min RT per NF ln Q. Q itu adalah produk dibagi reaktan. Konsentrasi produk dan konsentrasi reaktan tidak sama, maka E lebih besar atau lebih kecil dari E0. Ya. Ini. Ya. Ini yang Anda harus ingat nih. Jadi slide berapa? Slide 24 dan slide 22, 21, 22, 24. Ya. 21, 22, dan 24. Jadi delta G itu adalah indikator dari energi bebas dari baterai itu sendiri. Energi yang bisa dihasilkan dari baterai. Ya.
energi yang bisa dihasilkan dari baterai itu hubungannya diberikan dengan rumus NFE, 0 dari sel. Kalau konsentrasinya tidak sama, maka itu ya diberikan oleh persamaan ini. E-nya harus dicari dulu. Ya. Kemudian dimasukkan ke dalam delta G sama dengan minus NFE. Ada di ini. Ya. NFE. Tapi NFE 0-nya itu kalau konsentrasinya sama antara produk dan reaktan. Kalau tidak sama, maka ini adalah NFE di sini, ya. NFE-nya, E-nya dihitung dulu. E-nya berapa? E-nya dihitung pakai ini. E0-nya berapa tadi kan tahu. E-nya berapa? Ya. Nih, kalau konsentrasinya nggak sama. Ya. Oke. Saya rasa kita, sorry ya, saya lost ini apa konsentrasi. Minggu depan kita akan bicara elektrolisa. Elektrolisa ini yang paling banyak dipakai di dalam industri. Ya, di industri ini paling banyak elektrolisa. Anda lihat potensial Gibbs namanya. Di sini ada. Bentar ya, saya mau tunjukin. Jadi delta G-nya negatif, maka proses berlangsung spontan. Tadi tuh contohnya kacau balau semua. Ya, ini E-nya 1,1, E-nya positif, delta G-nya negatif ya.
Ya, ini contohnya ya. Kalian ingat ya, yang tadi itu contohnya ambilnya yang ini ya. Slide nomor slide nomor 20 tuh kurang bagus ya. Slide nomor 23 juga kurang bagus. Ambil aja slide yang terakhir tadi sebagai contoh ya. Ini soal abstrak yang ini. Ya. Oke. Sama kayak jadi orang jahat, gampang sekali bro. Yang susah itu jadi orang yang tetap baik ketika kita diperlakukan tidak baik, ya gak? Halo. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih. Malam.